Nah, seperti kita ketahui, kalau orang sudah hidup mau sehat, pasti ngertilah pentingnya setiap hari harus makan buah atau makan sayur. Itu udah satu basic pengetahuan yang kita harus tahu. Nah sekarang kalau kita udah mau makan sehat, kalau seringkali makan sayurnya, biasanya kita cuman hanya di jus, atau sayurnya dica, atau makan salad. Yang paling bagus, biasanya paling rata-rata orang mengerti sayur disaladkan. Jarang yang mau di jus, karena rasa bau sayurnya tidak enak kalau di jus. Ya. Nah, kalau orang makan buah, seringkali makan buahnya itu hanya makan buah digadoin aja buahnya satu persatu. Nah, ada juga yang nggak suka buah, dipaksakan di jus atau di blender. Nah, kalau cara tekniknya salah pun juga, buahnya punya khasiat, tidak 100% masuk ke badan kita, menjadi tubuh kita, daya tubuhnya kuat, dan vitaminnya kita bisa serap. Nah, bagaimana dong cara ngejus atau ngeblender sayur dan buah yang benar? Marilah kita belajar hari ini sama-sama bagaimana cara teknik step by step-nya. Karena blenderkan jus sayur dan buah itu ada tekniknya, ada step by step guide-nya. Untuk menghasilkan jangan sampai nutrisinya hilang. Yuk kita belajar sekarang ya. Nah inilah 5 step yang kita harus pelajari. Bagaimana ngeblender jus buah sayur yang benar. Yang menghasilkan 100% nutrisinya atau khasiatnya bisa diserap oleh tubuh kita. Caranya, yuk kita pelajarin. Step pertama, kita harus memiliki banyak yang hijau-hijau dulu, yaitu green stuff. Yang hijau-hijau, yaitu sayur kale, brokoli, lettuce, yang pokoknya makin sayurnya kalau nggak hijau, warnanya merah-merah, sayur merah atau yang kehitam-hitaman, dark green, itu juga bagus. Yaitu all green stuff, green atau red stuff, yang merah-merah atau yang dark green, pokoknya batang-batang sayur-sayur, daun-daun. Step 1, sayur hijau. Step 2, buah. Buahnya itu yang direkomend biasanya, buahnya bisa avocado, yaitu alpukat, bisa pisang, bisa juga lemon. Lemon itu paling populer, yang paling bagus. Cuman di dalam lemon itu kita harus blenderkan kulitnya juga di dalam blendernya kita. Lemon punya kulit. Memang harus dipanaskan. 2 menit diseduh dengan air panas. Habis itu kita cuci, dia punya kulitnya itu dengan sikat-sikat. Dengan air di flush. Dan dipotong. Lemon termasuk bijinya, termasuk kulitnya. Baru dicemplungin di blendernya kita. Karena kenapa? Lemon punya khasiat kalau termasuk kulitnya itu bisa 10 kali lipat lebih tinggi dari just lemonnya aja yang kita minum cuman hanya jusnya. Itu cuman vitamin C tok. Mau tinggi dia punya khasiatnya, ada antioksidannya, pH-nya kita bisa bagus jadi alkali. Nah, itu lemon punya kulit, semua khasiatnya di dalam kulit putih-putihnya lemon itu. Ya. Nah, udah sayur sudah, green stuff, buah sudah. Ketiga, chia seed. Chia seed itu adalah biji-biji. Yang kita rekomen, bijinya biasanya saya pakai chia seed atau flax seed. Itu biji yang berminyak, menghasilkan minyak baik yang untuk badan kita. Ya. Terus baru tambahin 1/4 air atau 1/4 coconut water, yaitu air kelapa, atau 1/4 green tea. Green tea itu bisa aja yang sudah dingin, adem, but belum lewat malam. Yang sudah adem, tidak panas, belum lewat malam. Jadi tea yang masih fresh, yang baru 1-2 jam, dicampurin. Di dalam kita punya blender machine. Sudah di blender, isi-isinya, barulah kita tambahin rohani, madu mentah 2 sendok sampai 3 sendok sesuai dengan selera Anda. Nah, kalau nggak punya madu gimana? Jangan pakai gula, jangan pakai susu atau susu kental dan lain-lainnya. Pakailah gula aren atau brown sugar, coconut sugar. Ini gula-gula yang sehat. Cuman tidak sesehat seperti
madu. Karena di dalam gulanya madu itu baik buat kesehatan dibanding gula-gula yang gula pasir biasa, gula putih, itu tidak baik. Jadi kalau nggak punya madu, pakailah gula aren, gula kelapa, gula-gula yang lebih sehat. Baru dicampur di satu blender, diminum. Waktu diminumnya harus sambil mulut itu dicampur, diminumnya itu jus. Jangan gluk 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 minum begitu aja. Harus cara minumnya itu dicampur sama ludah. Ludah kita itu mengandung banyak enzim yang bagus untuk meningkatkan penyerapan atau pencernaan di mahnya kita. Jadi waktu kita minum itu, habis minum, mulutnya harus kayak dikunyah. Sedikit dikunyah, baru ditelen. Habis minum, dikunyah, ditelen. Nah, habis diblenderkan itu campurannya, jangan sekali-sekali disimpan di kulkas sepanjang hari. Itu jelek. Karena akan mati enzimnya dan akan ada kimia reaksi yang jelek. Yang paling bagus adalah langsung sudah blender selesai, langsung diminum dalam waktu 10 menit. Kalau sesudah 10 menit kita minum sambil kunyah, sambil campurkan dengan kita punya ludah sedikit, itu yang paling sehat, yang paling bagus. Sesudah masuk ke badan kita, enzim bekerja keras, mengisap nutrisinya, mengisap khasiatnya, langsung masuk ke darah kita, langsung masuk ke kita punya organ-organ inti, dia menumbuhkan sel-sel baru dari sudut vitamin-vitaminnya atau nutrisi-nutrisinya dan khasiat-khasiatnya. Atau pokoknya mensempurnakan badan kita lah. Nah, itulah step by step, 5 step inti untuk menyampur. Nah, waktu nyampurnya juga, jangan sekali-sekali dicampur adalah asal cemplungin di dalam blendernya kita. Selalu ditaruh waktu di blendernya itu, cara pencetnya juga penting. Kalau waktu dicampur, yang gede-gede, yang susah-susah hancur seperti buah apple, buah avocado, buah-buah yang solid itu yang paling bawah, yang paling dekat blade-nya atau motornya. Karena motor menghasilkan panas nanti dengan high speed itu. Habis buah, baru atasnya sayur. Baru kita taruh seed-nya yang biji-biji tadi. Chia seed lah, flax seed. Baru kita tuangkan air. Air liquidnya. Airnya bisa air kelapa, air tea, green tea, atau air putih biasa. Baru ditutup. Wah, waktu pencetnya jangan trot sepanjang 5 menit, 3 menit. Itu tidak bagus. Karena menghasilkan panas. Ada heatnya. Motor itu speed tinggi, mengeluarkan panas. Vitamin-vitaminnya akan mati juga, akan hilang juga. Satu-satunya waktu kerjanya itu pencetnya blender adalah harus sedikit-sedikit panjang. Jadi tek tek ter, tek tek ter. Sampelnya nih konsepnya. Jadi ada rhythmnya. Yang ter pertama itu menghancurkan. Habis itu baru ter menghaluskan. Jadi 3 stepnya. Ter baru angkat. Terus ter. Nah, udah habis 3 kali kayak begini, dasarnya itu jusnya udah hampir hancur semuanya. Baru kita tuangkan di gelas, mau dibagi suami, istri, anak, silakan. Dan langsung diminum dalam waktu 5 menit. Jangan didiemin, jangan disimpan, jangan ditaruh. No, itu masih ada nanti fungsi, ada reaksinya yang namanya oksidasi. Oksidasi itu kena oksigen seperti kalau kayak apple. Apple udah habis dipotong, didiemin aja, nanti bisa hitam. Nah ini kalau jus sudah habis dipotong-potong, udah luka, maksudnya udah hancur jusnya. Nah kita diemin, kena oksigen, nanti bisa berubah warnanya, berubah khasiatnya, berubah fungsinya. Jadi memang step tadi itulah 5 step susunan step by stepnya plus susunan waktu kita blendernya itu ada yang teorinya yaitu yang berat-berat, yang keras-keras di bawah, yang ringan-ringan kayak sayur, batang-batangnya atau daun-daunnya di atas. Dan air terakhir dituang, chia seed atau seed juga dituang, ditutup.
waktu ngepresnya jangan press sepanjang 1 menit, 2 menit. Harus dibikin intermittent. Kadang patah-patah. Kasusnya jadi teret, 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 teret. Kayak begitu konsepnya. Diulang sampai kelihatannya sudah cukup baik, halus, baru kita tuangkan. Langsung tuang, langsung. Nah, kurang lebih konsep kasarnya, kita kalau udah ngerti cara membuat blender atau jus sayur dan buah kombinasinya inilah cara yang paling sempurna. Kenapa sayur daun-daunnya nggak boleh dibawa di dalam blender mesin? Karena sayur ringan, beratnya dari sudut buah-buahnya itu, sayur yang ringan kan takut banget dengan panas. Makanya waktu motornya putar kecepatan itu vitamin-vitaminnya akan hilang. Karena kena panas, high heat, high temperature. Makanya ada orang bilang, kenapa Pak nggak pakai cold press? Cold press juga bagus, itu juga boleh. Cuman kalau cold press, kelemahannya kita tidak bisa makan seratnya atau kulit-kulitnya. Kalau di sini kita mau blender termasuk kulit-kulitnya supaya masuk ke badan kita. Karena di dalam satu buah, selain enak buahnya sendiri isinya dimakan, sewaktu banyak sekali buah kulitnya yang lebih tinggi khasiatnya atau antioksidannya atau nutrisinya daripada dagingnya. Makanya di sini kita mau blenderkan itu jus, itu buah, itu sayur supaya kita makan 100% khasiatnya ke dalam badan.